Sepenggal cerita hari ini, untuk pertama kalinya bikin burasa dan gogosok tumbuh seorang diri. Assalamualaikum balibela, annyeong, agak kareba. Nah, di sini pertama-tama ku kerjakan mie daun-daun yang dari ku ambil di rumah nenek, dan ada beberapa yang nak kasih kak sepupuku. Yang muda-muda itu dari rumahnya nenek, dan ini yang tua-tua ini dari sepupu. Nah, untuk kecil-kecil seperti ini yang tidak terlalu lebar daunnya akan kubikin pembungkus burasa, dan yang lebar-lebar seperti ini akan kubikin untuk pembungkus gogosok tumbuh begitu say, untuk yang beras ketan itu loh. Jadi kalau ada yang agak lebar daunnya itu kubikin untuk gogosok. Beh lama tong ini pengerjaannya nasai harus memang butuh waktu karena akan digunting-gunting pinggirannya, dirapikan, dibikin lagi untuk dalamannya, dan begitu pula si gogosok untuk lapisan-lapisannya. Begitulah say, pokoknya bagian perdaun-daunan ini mau lagi dilap-lap sebentar, lama juga prosesnya. Nah oke, singkat cerita, sekarang saatnya kita pencucian beras say. Pokoknya harus benar-benar dibersihkan ini beras kalau sudah ditapi, dibersihkan pergabah-gabahannya yang masih ada. Sekarang saatnya proses pencucian. Proses pencucian ini agak lama juga prosesnya saya, sebab harus benar-benar bersih supaya itu burasa tidak gampang basi, bisa bertahan di suhu ruang 3-5 hari. Pokoknya harus benar-benar bersih cara tak cuci beras. Nah, di sini dicuci terus sampainya benar-benar bersih, sampainya benar-benar keset, dan air cuciannya itu bening. Setelah air cuciannya bening, tiriskan mie terlebih dahulu dan akan direndam beberapa saat sebelum melakukan proses pengukusan. Sambil menunggu proses perendaman, ayo mie dulu kerjakan bagian perkelapahannya. Saya kalau 1 liter berasku berarti 1 biji juga kelapaku. Saya pakai ukuran liter ya, bukan kilo. Jadi kalau misalnya 1 liter itu berarti 1 butir atau 1 biji juga kelapanya. Pokoknya perbandingannya 1 dibanding 1. Nah, di sini ku cuci bersih mie kelapa aku, harus benar-benar bersih nah say. Pastikan kelapanya juga harus benar-benar bersih, benar-benar keset. Bila perlu dikerik pakai sendok atau pakai kawat pencucian piring seperti saya tadi itu, supaya burasa nanti tahan lama dan tidak gampang basi. Nah, ini tips kedua ya. Kalau yang pertama tadi pencuciannya harus benar-benar bersih, dan yang kedua ini pencucian kelapanya juga harus sangat-sangat bersih. Setelah dipastikan benar-benar bersih perkelapaan saatnya kita parut kelapanya, parut mekik semuanya sampai semuanya selesai. Nah, setelah selesai kelapa ayo kembali ke bagian beras tadi yang sudah direndam. Ayo cuci bersih terlebih dahulu sebelum dikukus. Di sini dicuci bersih lagi saya cuma 2 kali saja, lalu ditiriskan. Kemudian ayo langsung kukus kalau saya tanpa memanaskan kukusan ya. Kalau mau panaskan dulu kukusan tak boleh juga saya langsung di sini dikukus sampai setengah matang, dan tinggalkan dulu beras ayo peras santannya. Saya di sini pakai air hangat ya untuk memeras santannya. Pokoknya sampai bisa saja ditahan itu airnya, dihangatkan. Untuk takaran airnya 1 liter beras untuk 1 liter air juga saya. Tapi kalau beras lembe atau beras baru atau beras pulen, sebaiknya cukup 800 ml saja. Peras meki kelepata sampai beberapa kali, sesuaikan saja sama banyaknya air yang kita gunakan begitu saya. Karena di sini saya pakai 2 biji kelapa, jadi otomatis saya memakai 2 liter air juga. Karena untuk percobaan ini saya hanya bikin burasa sebanyak 2 liter saja.
Nah, jika sudah, masak maki santan dengan cara terus-menerus diaduk supaya santannya tidak pecah. Dan masak maki sampai mendidih dan hampir muncul minyak-minyaknya. Di sisi lain kompor, ayam kita intip-intip beras yang tadi dikukus. Nah, di sini ku aduk-aduk terlebih dahulu supaya lebih merata matangnya, karena biasanya kalau tidak pernah diaduk itu bagian tengahnya masih agak mentah. Begitu saya, kita masih kukus dulu terlebih dahulu sedikit lagi sampai setengah matang. Dan ayo kembali ke bagian santan hampir pecah saya karena ditinggal beberapa saat, dan kasih mendidih miki sampai kayak terpisah itu santannya. Setelah mendidih dan dimatikan kompor, tambahkan miki garam. Untuk 1 liternya 1 sendok garam juga ya say. Aduk-aduk miki kembali dan sisihkan terlebih dahulu. Jangan lupa matikan kompor karena meluap gitu kalau tidak dimatikan kompornya. Nah, di sisi lain ayo miki pindahkan beras ke baskom. Jika sudah, siramkan maki santan tadi ke wadah baskom sambil diaduk-aduk ya. Kemudian sisihkan maki terlebih dahulu sampai menyerap itu santannya dan didinginkan. Harus benar-benar dingin sebelum melakukan proses pembungkusan. Nah, sambil menunggu, ayo maki kerjakan bagian untuk tumbuk gogosta. Itu tadi kelapanya, karena kelapanya kelapa kecil, jadi 2 liternya itu saya pakai 3 butir kelapa, apa kecil sekali kelapa saya. Berbeda tadi dengan burasa. Kalau burasa itu ukurannya kelapanya normal ya. Jadi 1 liternya 1 kelapa. Ini juga begitu saya, cuman kelapanya kelapa kecil, jadi saya pakaikan 3 supaya lebih melunra. Prosesnya sama, dikupas kulit coklat-coklatnya itu, lalu dibersihkan sampai benar-benar bersih. Pokoknya prosesnya sama say. Bagian pembersihan berasnya juga seperti itu sampai benar-benar bersih dan bening dan direndam sebentar. Untuk adonan burasata kita pindahkan ke baki seperti ini. Di sini bilangnya kapara supaya lebih cepat dingin. Singkat cerita, beberapa menit kemudian sudah miku lakukan juga bagian pergogosan say. Sudah miku masak santannya, dan di sini burasanya benar-benar dingin, atau bilang orang di kampungku itu makacima ya say. Karena kalau tidak dingin itulah penyebab cepat basi. Jadi harus benar-benar dingin baru dibungkus. Kenapa saya pakai teknik pengukusan bukan yang langsung dimasak di wajan? Karena yang langsung dimasak di wajan itu lebih cepat kibasi saya sudah bikin perbandingannya. Saya pernah bikin 2 liter yang pakai wajan itu dimasak santan, lalu diturunkan berasnya di wajan, dimasak sampai meti atau sampai kering, dibanding pengukusan lebih tahan lama dan lebih awet, tidak cepat basi. Kalau yang dikukus begini bisa sampai 5-6 hari di suhu ruang, sedangkan yang dimasak di wajan itu sampai 2-3 hari sudah agak lengket-lengket say. Nggak tahu ya, karena prosesnya sama, pembersihan berasnya sama, pembersihan pencucian kelapanya sama, tapi perbedaannya di situ di bagian pemasakannya. Lebih cepat kurasa basi. Nggak tahu ya saya, karena beda orang beda cara ya. Kalau saya memilih cara pengukusan supaya lebih aman dan terkendali. Tapi sebenarnya kalau banyak tamu tidak gampang juga basi saya, karena memang laku gitu. Maksudnya 2 hari sudah ludes. Cuman saya pernah simpan 1 ikat sampai beberapa hari untuk melihat dan mengetes ketahanannya. Oke deh, lanjut. Setelah dibungkus semua, saatnya diikat, dan di sini saya dibantu sama Deng Ayang, alhamdulillah. Untuk cara mengikatnya saya sudah pernah upload ya say, silahkan diintip video-video atau vlog-vlog sebelumnya. Oke, sekarang saatnya kita ke bagian sok
kok tumbuh tak? Karena sudah sangat-sangat dingin, sama seperti halnya burasa harus juga sangat-sangat dingin. Di sini saya pakai cetakan seperti ini yang dikasih Kak sama sepupu. Waktu itu sepupu nak kasih Kak ini untuk dikasih jadi contoh nah bikin bapak. Cuman ya karena bapak tidak sampai umurnya di Ramadan tahun ini, jadi tidak sempat Kak kasihan bikinkan. Karena waktu itu waktu ku kasih lihat gitu bilang nanti pi mau pi dipakai baru ku bikinkan, tapi ya Allah berkata lain. Nah alhamdulillah sudah selesai, saatnya kita bungkus. Karena daun kecil jadi muatnya 6-7 potongan saja. Nah, beginilah cara aku bungkus ke saya. Kalau kita bagaimana cara tak? Kalau saya seperti ini dan dilipat ujungnya lalu ditekan-tekan seperti ini. Biasanya ditekan-tekan itu pakai pelepah pisang karena saya lupa bawa pelepah pisang pulang, jadi pakai seala kadarnya saja. Lalu ditusuk ujungnya seperti ini. Begitu saya caraku. Nah, sama seperti burasa, untuk cara ikatnya sudah saya upload di video sebelumnya ya. Silahkan dinonton vlog-vlog sebelumnya. Dan di sini dididihkan air lalu diturunkan. Untuk burasanya saya masak terlebih dahulu tadi. Setelah diikat semua sama dengan ayang, langsung kuturunkan dan menyusul gogosoknya setelah diikat semua. Dan di sini airnya sudah meti atau apa namanya ini, apa bahasa Indonesianya meti, lalu ditambahkan air secukupnya saja lalu dididihkan kembali. Proses penambahan air saya cuma 2 kali sampai 3 kali karena pakai kompor jekap, kompor 1000 mata kalau bilang orang di sini, atau yang satu tungku seperti ini dengan api yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, pokoknya sedang-sedang saja apinya dan dimasak selama 5 atau 6 jam, pokoknya sampai habis satu gas melon dan setelah matang ingat ki untuk tiriskan dan siram dengan air bersih supaya lebih bersih burasa dan tidak capek ki lap-lap ki. Oke deh, sekian dulu cerita tak hari ini. Terima kasih telah menonton. Begitulah caraku bikin burasa dan gogosok tumbuh. Terima kasih telah menonton. Ingat untuk selalu bersyukur. Jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.